Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yurmaini MADR selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan tugas video ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan analisis titik impas atau biasa disebut dengan break even point. Nah, saya sebagai pemateri pertama, Anisha Rizky Nasution, di sini akan menjelaskan pengertian dari break even point, dasar dari break even point, tujuan break even point, serta manfaat dari break even point. Materi yang pertama adalah pengertian break even point. Nah, break even point adalah titik impas saat laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam proses produksi. Definisi lainnya dari break even point adalah kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan setara dengan jumlah seluruh pengeluaran di setiap produksi jasa atau barang. Nah, dalam posisi tersebut, laba bernilai nol mutlak, yang bagi orang awam banyak dikenal dengan sebutan balik modal. Materi selanjutnya adalah dasar dari break even point. Nah, pada ilmu ekonomi, break even point adalah hal mendasar yang wajib untuk dipahami. Alasannya, karena melalui BEP, perusahaan atau pembisnis mampu mengetahui perkiraan finansial bisnisnya di periode selanjutnya. Dalam memahami konsep tersebut, terdapat sejumlah asumsi dasar untuk menentukan BEP, antara lain yaitu dalam perhitungan BEP, biaya menjadi hal utama yang wajib masuk dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nilai dari biaya tetap selalu konstan, walaupun terdapat perubahan pada kegiatan produksi. Nah, nilai dari biaya variabel akan berubah secara keseluruhan sesuai perubahan volume atau kapasitas produksi. Nah, pada periode analisis, harga jual setiap unit tidak akan berubah, sehingga dalam waktu tersebut harga jual pada bisnis bersifat tetap. Dalam perhitungan BEP, jumlah dari barang yang diproduksi pasti dianggap sudah terjual habis. Perhitungan BEP dapat berlaku pada suatu produk, tapi apabila perusahaan memproduksi beragam produk berbeda, maka memerlukan pengimbangan hasil penjualan terhadap setiap produknya. Selanjutnya adalah tujuan break even point. Nah, ada 4 tujuan dari analisis titik impas ini atau break even point. Yang pertama yaitu membantu perusahaan atau pembisnis menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Yang kedua yaitu membantu perusahaan atau pembisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien, seperti mengganti SDM dengan mesin. Otomatisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan atau pembisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan. Yang keempat yaitu menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pembisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Materi selanjutnya yaitu manfaat break even point. Nah, yang pertama itu menjadi pedoman bagi perusahaan atau pembisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Yang kedua, menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. Yang ketiga, menjadi patokan untuk menentukan margin. Dan yang terakhir yaitu membuat pembisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Halo, perkenalkan nama saya Adelika. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal yang membentuk break even point dan cara menghitung break even point. Nah, jadi hal yang membentuk break even point, fixed cost atau biaya tetap, biaya yang mempunyai nilai tetap atau tidak berubah meskipun proses produksi mengalami perubahan. Nah, sebagai contohnya yaitu biaya tetap akan sama meskipun bisnis sedang melakukan aktivitas produksi atau tidak di periode tertentu, seperti biaya penyusutan mesin, tenaga kerja, sewa gedung, dan sebagainya. Variable cost atau biaya variabel, jenis biaya yang nilai atau angkanya itu tidak tetap alias bisa berubah. Tergantung nih dari volume produksi yang sedang kita lakukan
dan kapasitas produksi dan biaya variabel akan selalu sejajar dan berkaitan satu sama yang lainnya. Contohnya yaitu variabel cost antara lain biaya listrik, bahan baku, transportasi, dan sebagainya. Nah, nilai jual harga yang didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi barang, ditambah margin atau nilai keuntungan yang ingin didapatkan. Pada umumnya nih teman-teman, harga jual itu dihitung setiap unit pasca diproduksi. Pendapatan terakhir, penghasilan atau pendapatan diperoleh dari seluruh penjualan produk atau jasa. Nah, jumlah pendapatan tersebut nantinya diperoleh berdasarkan harga jual dikali jumlah produk yang berhasil dijual di pasaran. Nilai pendapatan itu diperlukan untuk memproyeksi pendapatan di periode selanjutnya dengan cara menggunakan nilai margin maupun jumlah unit serta harga berbeda. Cara menghitung break-even point, menghitung BEP, pada dasarnya itu nggak sulit kok, tetapi kita hanya perlu melakukannya dengan teliti dan kita harus memastikan nih nggak ada elemen pembentuk yang terlewat satupun. Nah, jadi di sini ada 3 cara atau rumus untuk menghitung break-even point, yaitu yang pertama BEP unit. Nah, untuk rumus BEP ini kita dapetin dari fixed cost dibagi margin kontribusi setiap unitnya. Nilai margin tersebut didapatkan dari selisih harga jual dengan variable cost per unit. Nilai margin juga bisa didapatkan dari hasil bagi antara jumlah keseluruhan penjualan dengan variable cost. Dalam kata lain, rumus BEP unit yaitu BEP unit sama dengan fixed cost dibagi harga unit dikurang variable cost unit. Selanjutnya ada BEP nilai nih. Nah, BEP nilai penjualan, rumus BEP lainnya itu bisa dihitung berdasarkan hasil dari penjualan. Rumus BEP nilai yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga. BEP mata uang rumus BEP ketiga yaitu dilakukan untuk mengetahui nilai BEP sesuai satuan mata uang yang kita pakai. Nah, itu caranya dengan membagi biaya tetap dengan hasil pembagian kontribusi margin unit dengan harga unitnya. Untuk lebih jelasnya, ini nih rumus BEP mata uang, yaitu BEP mata uang sama dengan fixed cost dibagi kontribusi margin unit dibagi harga unit. Nah, sampai situ aja ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Praski. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh break-even point. Nah, contoh break-even point itu adalah perusahaan A bergerak dalam bisnis penjual botol air. Dalam bisnisnya itu, perusahaan A ini mempunyai biaya tetap berupa pajak properti, biaya sewa, serta gaji eksekutif sejumlah 100 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel perusahaan tersebut untuk memproduksi botol air adalah 2.000 per unit dengan harga jualnya 12.000 rupiah. Agar bisa mengetahui break-even point-nya, kamu bisa menghitungnya menggunakan rumus break-even point sama dengan 100 juta rupiah dibagi 12.000 dikurang 2.000 sama dengan 10.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan A harus menjual sebanyak 10.000 unit agar bisa mencapai break-even point dan titik impas suatu bisnisnya. Nah, materi yang terakhir yaitu ada faktor peningkat break-even point. Menghitung break-even point memang menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan perusahaan atau pembisnis. Nilai dari titik impas tersebut bisa menurun ataupun meningkat. Berdasarkan sejumlah faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, ada peningkatan penjualan. Saat terjadi peningkatan penjualan oleh konsumen, artinya terdapat permintaan lebih tinggi. Dan menanggapi hal tersebut, perusahaan tentu perlu meningkatkan aktivitas produksinya. Imbasnya, break-even point akan mengalami kenaikan guna menutup biaya penambahan produksi tersebut. Yang kedua ada biaya produksi meningkat.
biaya produksi yang meningkat juga bisa menjadi faktor yang melonjakkan break-even point. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam pembisnis saat permintaan produk atau penjualan pelanggan tetap sama. Namun, biaya variabelnya meningkat. Tidak hanya biaya produksi, break-even point juga bisa meningkat akibat kenaikan biaya sewa gedung, gaji karyawan, ataupun biaya utilitas. Nah, yang ketiga itu ada perbaikan peralatan. Faktor lainnya yang bisa meningkatkan break-even point adalah perbaikan alat, yang juga bisa mencakup masalah pada jalur produksi. Saat hal tersebut terjadi, kenaikan break-even point juga terjadi, itu semua karena jumlah target unit yang tidak bisa diproduksi sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan. Peralatan yang gagal beroperasi atau menghasilkan produk gagal juga bisa berujung pada peningkatan biaya operasional, sehingga titik impasnya menjadi lebih tinggi. Nah, untuk menekan kenaikan break-even point tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu menaikkan harga jual produk atau melakukan outsourcing. Dengan menurunkan break-even point, bisnis jadi lebih mampu untuk menghasilkan untung lebih tinggi. Nah, kesimpulannya adalah pengertian break-even point ini adalah suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dengan bahasa gampangnya, perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, dalam perhitungan break-even point ini tentu saja memiliki banyak keuntungan bagi para pengusaha untuk mengantisipasi sebuah kerugian yang didapatkan jika yang terjadi mengetahui nilai BEP dari hasil perhitungan tersebut mengalami penurunan pada penjualan suatu produk dan dapat mengetahui sebuah prediksi kapan waktu balik modalnya. Nah, selain itu juga perhitungan break-even point ini sangatlah penting karena hasil akhirnya akan membantu para pembisnis untuk menentukan sebuah harga jual produk dan dapat menentukan keuntungannya atau labanya dengan menambahkan nilai profit yang sangat tinggi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis titik impas atau yang biasa kita sebut dengan break-even point. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.